Pada percobaan uji daya serap tanah, didapatkan hasil bahwa tanah humus yang dipakai memiliki daya serap air yang paling tinggi dibandingkan pasir dan semen. Tanah humus ini bila kita lihat, maka warnanya tampak gelap, yaitu coklat kehitaman dan juga memiliki tekstur yang gembur. Secara kimiawi, humus sendiri dapat diartikan sebagai satu kompleks organik makromolekuler yang banyak mengandung zat-zat seperti fenol, asam karboksilat, hidroksida, serta alifatik. Menurut Pairunan, tanah humus mempunyai daya serap yang tinggi. Tanah humus ini mempunyai kemampuan daya serap yang tinggi dalam hal menyerap air, dan hal ini merupakan sifat yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Tanah pasir memiliki daya serap air pada posisi kedua setelah tanah humus pada percobaan ini. Menurut Sugono, tanah pasir memiliki tekstur yang kasar. Terdapat ruang pori-pori yang besar di antara butiran-butirannya, sehingga kondisi tanah ini menjadi struktur yang lepas dan gembur. Dengan kondisi yang seperti itu, menjadikan tanah pasir memiliki kemampuan yang rendah untuk dapat mengikat air. Tanah pasir memiliki kapasitas serap air yang rendah, karena sebagian besar tersusun atas partikel berukuran 0,02 sampai 2 mm. Semen pada praktikum ini memiliki daya serap air yang paling rendah. Menurut Sugito 2010, semen adalah hasil buatan yang terjadi karena bersatunya suatu campuran dari kapur atau CaCO3 dan tanah liat yang dipijarkan hingga lebur dan berubah menjadi suatu massa batu. Setelah massa batu dingin, kemudian dipecah dan diayak. Bahan dasar pembuatan semen seperti batu kapur, tanah liat, tanah napal, dan lain-lain yang mengandung senyawa-senyawa CaO, Al2O3, CO2, Fe2O3, dan unsur lainnya. Susunan kimia dari semen mempunyai hubungan erat sekali dengan sifat-sifat semen itu, terutama dengan sifat pengikatnya. Jadi, kemampuan dari suatu bahan ikat untuk mengeras dalam air ditetapkan oleh modulus hidrolik, modulus silika, dan modulus aluminanya. Semen yang mengeras tidak memiliki daya serap air lagi. Saat diuji dengan kunyit, terlihat warna kunyit setelah dicelupkan pada tanah 1 dan 3 berubah menjadi kuning kecoklatan, sedangkan pada tanah 2 menjadi warna kuning cerah. Menurut Nugroho 2018, zat warna kurkumin yang terdapat dalam kunyit adalah kristal berwarna kuning oranye, tidak larut dalam ether, larut dalam minyak, dalam alkali atau basa berwarna kuning tua sampai merah kecoklatan, sedangkan dalam asam berwarna kuning muda. Muhammad dan kawan-kawan tahun 2007 juga menyatakan kurkumin memberikan perubahan warna yang jelas dan cepat, yaitu kurang dari 5 detik, sehingga dimungkinkan sebagai indikator asam basa. Terlihat bahwa kertas lakmus biru
yang dicelupkan pada air tanah ke-1 dan ke-3 tetap berwarna biru. Sedangkan saat dicelupkan pada tanah 2, berubah warna dari biru menjadi merah. Lakmus adalah kertas yang digunakan sebagai indikator pH. Kertas lakmus adalah kertas yang diberi suatu senyawa kimia sehingga akan menunjukkan warna yang berbeda setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basa. Warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya. Perubahan warna yang mampu dihasilkan oleh kertas lakmus disebabkan karena adanya orsen atau ekstrak lisens yang berwarna biru di dalam kertas lakmus. Lakmus biru dibuat dengan menambahkan ekstrak lakmus yang berwarna biru ke dalam kertas putih. Kertas akan menyerap ekstrak lakmus yang selanjutnya dikeringkan dalam udara terbuka, sehingga dihasilkan kertas lakmus biru. Kertas lakmus biru pada larutan yang bersifat basa akan tetap biru, karena orsen merupakan anion, sehingga tidak akan bereaksi dengan anion. Kertas lakmus merah dibuat dengan proses yang sama dengan pembuatan kertas lakmus biru, tetapi ditambahkan sedikit asam sulfat atau asam klorida agar warnanya menjadi merah, sehingga mekanisme reaksi orsen pada suasana asam akan kembali terjadi. Apabila kertas lakmus merah dimasukkan ke dalam larutannya bersifat asam, warnanya akan tetap merah.